ternyata punya santri itu sangat sayang seperti sayangnya seorang bapak terhadap anaknya. Wah, itu batin itu kuat. Ketika berangkat umroh aja yang diingat santri. Sehingga setelah 5 tahun meneruskan almarhum, mulai dakwah, ada seorang kiai yang bilang ke saya waktu itu lagi dakwah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Oke, kali ini kita kontennya nggak ngevlog guys. Jadi hari ini kita main ke pesantren Sunanul Huda Bantar Gebang. Pimpinan Ustadz Fikri Azid ya. Jadi ini kalau memang kalian suka dengan program ini, kita bakal terus bahasanya ngobrol santai bareng-bareng orang-orang sukses, bareng ulama, bareng asatid gitu guys. Kalau memang kalian suka, subscribe dan komen di bawah ya. Komen di bawah, suka apa enggak. Kalau suka kita terusin gitu guys. Baik, sebelum kita memulai, kita sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like dan subscribe-nya channel apa ini? Movie Official. Movie Official. Insya Allah bermanfaat ya. Pada kali ini alhamdulillah saya kedatangan tamu. Sebetulnya masih saudara ya, saya masih keluarga. Dalam hal ini bersilaturahmi untuk ngobrol-ngobrol tentang awal bagaimana pesantren bisa jadi pesantren. Nah, jadi kali ini kita mau ngobrol santai bareng Ustadz Fikri Awaludin, gitu, pimpinan Pondok Pesantren Sunanul Huda. Gitu. Jadi kita bakal nanya-nanya sedikit lah tentang Ustadz Fikri dan tentang pesantren. Gitu. Sejak kapan sih ada di dunia pesantren? Sejak kapan ada di dunia pesantren? Kalau ngobrolin tentang dunia pesantren, ya, karena memang dari keluarga besar, memang semuanya lulusan pesantren kebanyakan. Bahkan almarhum almarhumlah Ayahanda Kiai Haji Ahmad Jailani, beliau juga dididik dan dibesarkan di pondok pesantren, yaitu di Sunanul Huda, sama Sunanul Huda Sukabumi Cikaroya. Saya mengenal dunia pesantren itu dari lingkungan keluarga dulu ya. Setelah itu ya awalnya memang keinginan semua orang tua anaknya menjadi berakhlakul karimah, dan saya dimasukkan ke pondok pesantren lebih mengenal lagi, yaitu dimasukkan ke pondok pesantren Sunanul Huda Sukabumi Cikaroya tahun 1997. Oh, 97 ya. Tahun 1997 masuk ke pesantren Sunanul Huda yang dipimpin almarhumlah Buya Kiai Haji Dadun Sanusi ya. Saya masuk ke pondok tersebut. Waktu itu saya masih angkatan pertama untuk MTS, karena pondok tersebut dulu masih salafi. Belum saya angkatan pertama sekolahnya. Oh, sekolahnya? Nah, sekolahnya dimasukkan tahun 1997. Di situ banyak mengenal, oh ternyata begini lingkungan pesantren. Awalnya masuk pesantren itu memang berat awalnya ya, ditinggalkan orang tua. Orang tua nggak betah, banyak ujiannya, cobaannya, penyakit gatal-gatal lah, buduk biasa. Yeah. Ya buduk. Tapi karena didikan orang tua juga tegas, sehingga saya menyelesaikan di dalam pesantren Sunanul Huda Sukabumi itu 6 tahun. 6 tahun sampai 2003 ya. 2003 saya dari MTS SMA di situ di 1997 sampai 2003 lulus dari situ. Nah, itu awal-awal mengenal dunia pesantren. Ternyata awalnya memang
merasa terkekang. Iya. Semua pasti orang merasa terkekang, terpaksa, tetapi sekarang sudah merasakan bagaimana oh ternyata di dalam pesantren itu mengenal kehidupan pesantren itu luar biasa, sehingga pengenalan tersebut menjadikan hati ini cinta terhadap dunia pesantren gitu. Berarti kalau ditanya sejak kapan pondok itu berarti mulai dari tahun 1997. Ya kebetulan itu mah tahun kelahiran Opi. Dan kebetulan dulu 1997 bareng sama abangnya Opi, bareng sama Ustadz Ahmad Fauji. Ya. Cuman beliau kandas cuman 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan di situ. Dia pindah ke Anida. Iya. 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 Jadi pindah ke Anida ya. Oke. Gitu guys, berarti dari tahun 97 ya beliau itu udah mondok. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa yang dirasakan nih dan dipikirkan ketika pertama kali membangun pesantren? Saya dari ketika mondok sampai selesai mondok pun belum ada cita-cita untuk bikin pondok. Belum ada nih? Belum ada awalnya. Sekarang saya mimpin di sini meneruskan almarhum udah 12 tahun. Dari awal mondok itu nggak ada cita-cita jadi seorang kiai, jadi ustadz, nggak ada. Dulu pengennya jadi pengusaha dulu itu. Ya pengen dagang. Ya, awal-awal terjun ke masyarakat tahun 2010. 2010 bapak nggak ada, disitulah saya mulai meneruskan almarhum, tetapi dalam keadaan bingung. Karena dulu nggak ada cita-cita untuk jadi disebut kiai, disebut ustadz, nggak ada cita-cita untuk jadi pendakwah. Ini keberkahan dari guru dan orang tua saya. Karena kenapa? Kalau dilihat dari perjalanan mulai 2003 keluar dari pondok, langsung kuliah ke Jogja. Oh, kuliah ke Jogja. Jogja. Dapat setahun setengah, nggak selesai, pindah lagi ke Jasinga, mondok lagi. Jadi mondok di Jasinga setahun setengah, di pondok yang bilik-bilik masak pakai tungku, nyari kayu bakar ke hutan-hutan. Dari situ setahun setengah, terus dari Jasinga berangkat lagi kuliah di Ibnu Khaldun. Semester 7 bapak meninggal. Ya, di dalam dunia kuliah itu saya belum ada cita-cita untuk meneruskan bapak, nggak ada niat jadi pendakwah, bahkan belum ada cita-cita bikin pesantren, belum ada. Ketika saya melanjutkan, saya dalam keadaan bingung apa harus yang saya sampaikan, sedangkan ilmu sudah lupa semua. Ya karena terus terang, ketika ini perjalanan ya, ketika saya ini nggak ada cita-cita, sehingga selalu menjauhkan diri dari masjid dunia pengajian, karena nggak mau meneruskan. Tapi karena keadaan akhirnya siapa yang meneruskan di sini? Majelis Taklim. Dulu bukan pesantren, masih Majelis Taklim. Sehingga terpaksa akhirnya bisa, dan ilmu yang dulu udah pernah dipelajari kembali lagi. Kembali lagi. Bahkan dakwah mengajar pertama itu sampai keringat dingin, sampai cucuran keringat. Wah, kalau tampil itu dulu nulis, kalau mau tampil nulis terus. Sampai berapa buku saya nulis itu? Banyak materi. Karena udah lupa semuanya, udah lupa. Karena saking nggak maunya dulu, nggak mau jadi seperti ini, ya pengennya jadi pengusaha, banyak penentangan, sehingga banyak meninggalkan dunia pesantren. Kitab-kitab sudah mulai dilupakan. Tapi sekarang kembali lagi, 2010 itulah yang menyadarkan dan mendewasakan saya, sehingga setelah 5 tahun meneruskan almarhum, mulai dakwah. Ada seorang kiai yang bilang ke saya waktu itu lagi dakwah di Bogor, Ustadz, kamu masih muda, dakwah udah bagus, punya pesantren enggak? Belum Kiai, mumpung masih muda, kamu harus punya pesantren.
nggak harus kita banyak murid. Allah kirim murid satu itu adalah amanah, udah kepercayaan. Allah sudah kasih kepercayaan satu murid saja, itu kalau diajarkan itulah yang membuat kita besar. Dan yang kedua kata Kiai itu, kenapa harus bikin pesantren? Karena mereka lah yang akan mengingat kita dunia dan akhirat. Aset kita dunia dan akhirat. Mereka itu anak-anak kita. Apalagi ketika kita sudah tiada, mereka akan mendoakan kita, membacakan Fatihah. Ya, kalau dakwah hanya jamaah ketemu hari itu aja. Ya kesananya belum tentu ingat sama kita. Tapi kalau santri seperti anak, ingat sama kita terus, yang akan mendoakan kita, terutama kebutuhan nanti di akhirat. Nah, dari situlah saya berpikir, oh iya juga, berpikir. Dan ternyata saya pikirkan bismillah, waktu itu saya buka pesantren gratis. Oh, gratis ya? Awal buka? Iya, buka gratis. Ternyata buka pesantren gratis bukan malah laku. Malah nggak laku. Ya, padahal di dalam taklim itu yang namanya wabul gotin. Ya, yang namanya bulgo, dana, ya, uang, materi adalah syarat untuk menuntut ilmu. Waktu itu saya berpikir karena gratis ini untuk bagi orang yang tidak mampu dan duafa. Ternyata yatim-yatim ya di sebelah kita di sini, di lingkungan ya kita nggak ada yang mau. Padahal digratiskan. Ada yang mau, ada juga anak-anak datang sendiri, nggak ada orang tuanya tanpa diantar. Sudah saya ajarin santri kalong dulu nggak ya, santri kalong awalnya. Masuk ke pun ikut. Iya, aku ikut dulu pernah ngajar ya. Dulu sama sampai 40 akhirnya bubar, bukalah MTS-nya biar sekolahnya di dalam semua. Ya, jadi nggak keluar lingkungan pesantren. Sisa lah waktu itu angkatan pertama 9 orang. Sampai sekarang nih udah kelas 9. 9 orang itu insya Allah tahun depan lulus ya. Sekarang santri udah di dalam semua, nggak ada yang boleh keluar. Sekolah di dalam dan juga udah benar-benar di dalam ya, semuanya. Jadi semenjak itulah mulai merintis pesantren. Awal nasihat seorang kiai ketika dakwah di Bogor, ternyata itu sebuah petunjuk, mungkin wasilah beliaulah Allah memberikan petunjuk. Dan ini adalah salah satu memang cita-cita almarhum ayah saya dulu, pengen buka pesantren tapi belum kesampaian. Dan ini mungkin pastinya doa beliau dulu pengen punya pesantren, pengen punya santri, sekarang diijabah ya, diteruskan oleh saya. Ya, kalau untuk dari perjalanan saya masih jauh, 12 tahun bikin masjid, bikin pesantren itu terlalu cepat. Ya, belum ada apa-apanya. Iya, belum ada jasa, belum punya jasa-jasa ke masyarakat, belum ada apa-apanya, belum ada tanamannya. Tapi ini saya pastikan insya Allah adalah doa-doa almarhum, jasa-jasa almarhum dulu ketika hidupnya menginginkan seperti ini. Alhamdulillah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekilasnya. Jadi awal mah bingung ya? Iya. Ya. Bingung karena memang nggak ada persiapan, Nggak ada untuk menjadi mubalik. nggak ada cita-cita jadi dai. Makanya para alumni itu nanya ke saya, kapan kamu belajar ceramah? Tapi ini jangan yang melihat video ini jangan jadikan contoh buat para santri ya. Karena kenapa? Saya di pesantren itu selama 6 tahun nggak pernah yang namanya tampil ceramah. Muhadharah. Setiap muhadharah saya kabur terus. Tapi kenapa? Makanya alumni, kok kamu bisa ceramah? Gitu. Ya. Kamu bisa ceramah. Wallahu alam, saya juga. Mungkin ini keberkahan guru dan orang tua, karena orang tua pun memang mubaligh ya, penceramah. Dari situlah mungkin Allah kasih keberkahannya. Ya. Nanti sampai saya masuk ke dunia TV juga nggak ada cita-cita, nggak ada nyangka, nggak ada yang menyangka masuk ya. Yunus TV, di TV One dan TV TVRI dan lain sebagainya, nggak ada, kebayang nggak ada. Ya. Makanya saya juga bingung sendiri, kok bisa ke TV, kok bisa ceramah sampai ke Jawa, ke Lampung, ya itu nggak di luar logika lah, luar pemikiran. Ya karena nggak ada persiapan itu. Nggak ada cita-cita jadi dai. Jadi saya buka pesantren ini sebetulnya bukan punya ilmu yang banyak atau pengen dipanggil kiai,
Minimal saya pengen buat sejarah hidup yang baik, ya, cerita untuk anak cucu lah minimal, ya, bahwa saya, kakeknya dulu bapaknya pernah membuat sejarah yang baik, itu membuat pesantren, berjuang di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan punya ilmu, kalau ilmu masih banyak kiai yang lainnya gitu. Dan diharapkan juga keturunan-keturunan kita bisa meneruskan. Iya, begitu harapannya. Harapannya untuk santri ketika lulus dari pondok pesantren Sunan Muda ini. Kalau harapan semua guru itu yang saya rasakan sekarang, saya ini merasakan punya santri. Ternyata punya santri itu sangat sayang seperti sayangnya seorang bapak terhadap anaknya. Sama. Wah, itu batin itu kuat. Ketika berangkat umroh aja yang diingat santri saya ini gimana keadaannya, itu keinget terus, terbayang terus. Kalau ada masalah di santri, misalnya santri berantem, pernah belum lama ini kemarin tahlil acara di mana Rambosa, batin itu pengen pulang, pengen cepet-cepet pulang, emang ternyata iya bocah berantem. Ya, ada masalah. Ini bocah kayaknya ada apa-apa. Oh, ternyata iya bocah berantem, ada yang mau kabur, ketahan di depan. Kenapa? Berantem, main bola gitu. Nah, itu ternyata itu batin seorang guru. Berarti guru saya dulu merasakan sayangnya terhadap murid-muridnya. Terus sekarang saya merasakan oh, sama anak murid ini pengennya yang terbaik, ya, yang terbaik. Nggak pilih kasih, mau yang bandel, mau yang baik, ya, semuanya kita sayangi anak kita. Harapannya nanti ke depannya anak-anak kita ini menjadi yang pertama berakhlakul karimah, jadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat usaha agama dan bangsa ini. Itu bermanfaat ilmunya, itu guru itu nggak pernah mau minta apa-apa. Satu harapannya jadi soleh, berguna, manfaat buat masyarakat aja udah luar biasa. Dia mau jadi pejabat, mau jadi apa, dia soleh. Guru nggak bakal minta dong katanya 100 juta mah buat bangun pesantren, nggak bakal mau minta guru. Saya rasakan guru-guru saya di Sukabumi, Jasinga, apakah mereka pernah minta? Nggak pernah. Tapi kitanya sebagai murid yang harus hidup gitu ya. Itu ya guys, tadi sedikit sejarah singkat dari perjalanan Kiai Fikri ini, dari awal pesantren sampai membangun pesantren. Itu ternyata memang bahasanya Masya Allah ya, berkah dari orang tua, berkah dari para guru, sehingga bisa membangun pesantren ini guys. Karena membangun pesantren itu bagi saya pribadi beratnya, loh, dari segi biayanya, dari segi kesiapan kita juga gitu. Tapi ternyata beliau ini begitu perjalanannya guys, saya merinding juga tuh dengernya gitu guys, karena ya betul-betul Masya Allah berkah dari orang tua dan dari guru. Dan dari harapannya juga sudah disampaikan kepada santri-santri Sunan Muda di sini, juga menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, negara, dan bangsa gitu guys. Mungkin cukup segitu ya pertanyaannya. Terus buat kalian yang mau bantu untuk pembangunan pondok pesantren Sunan Muda Bantar Gebang ini, masih proses ya pembangunan santri putri ya, santri putri gitu. Buat itu nanti kita cantumkan nomor admin atau nomor rekeningnya di deskripsi ya guys. Gitu. Sehingga kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, di subscribe, di like, dan di komen. Nanti kita lanjut lagi, masih banyak cerita perjalanan sampai bisa seperti ini ya. Masih banyak sebetulnya, sebanyak, bahkan sampai perkara hal yang di luar logika ya. Itu ada cerita-cerita berjuang di pesantren itu. Cerita-cerita di luar nalar. Iya, di luar nalar itu ada ya. Kalian kalau masih banyak nanti berikutnya ya. Kalau misalnya masih kepo, kita terusin ya part 2 berarti gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu.